Pernah nggak sih kalian lihat sebuah ritual keagamaan yang sama sekali beda dari yang biasa kalian kenal, terus kepikiran, loh, kok mereka melakukannya gitu ya? Nah, rasa penasaran itu adalah pintu masuk ke pemahaman yang lebih dalam. Dan hari ini kita akan bongkar kotak peralatannya. Ini nih pertanyaannya, di tengah lautan kepercayaan yang beda-beda banget, gimana caranya kita bisa melihat semuanya bukan untuk menilai benar atau salah, tapi untuk benar-benar ngerti? Ternyata ada loh sebuah cara pandang khusus yang bisa bantu kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kuncinya sebetulnya simple. Kita ubah cara pandangnya. Coba bayangin, kita mundur selangkah. Para ilmuwan sosial itu nggak melihat agama dari dalam sebagai seorang pemeluk, tapi sebagai pengamat dari luar. Nah, perspektif inilah yang akan kita pakai. Dan perangkat ini ada namanya, sosiologi agama komparatif. Eits, jangan pusing dulu sama namanya yang kedengaran akademis banget. Anggap aja ini sebuah toolkit, seperangkat alat yang praktis buat kita memahami fenomena sosial yang super penting ini. Jadi, isi toolkitnya ini apa aja sih? Sebenarnya, ada dua komponen utama yang bikin alat ini jadi sangat ampuh. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, sosiologi agama. Coba deh, kita kesampingkan dulu soal ajaran atau doktrin. Fokusnya di sini adalah pada apa yang orang-orang lakukan. Gimana sebuah festival dirayakan, gimana komunitas agama berinteraksi satu sama lain, itulah yang disebut realitas sosial yang hidup, apa yang beneran terjadi di lapangan. Nah, yang kedua adalah bagian komparatifnya. Inilah yang bikin analisisnya jadi tajam banget. Dengan membandingkan satu praktik di satu budaya dengan budaya lain, kita jadi bisa lihat polanya, perbedaannya, dan mulai coba jawab pertanyaan, kenapa ya di sini begini, tapi di sana begitu? Oke, lensanya udah kita pegang. Sekarang yuk kita coba pakai. Kira-kira apa aja sih yang tadinya nggak kelihatan, tapi jadi jelas banget pas kita lihat dunia lewat lensa ini? Wah, ternyata banyak banget. Kita jadi bisa lihat kenapa sebuah ritual di satu budaya meriah banget, sementara di budaya lain sangat khusyuk. Atau bagaimana agama ikut membentuk cara kita memandang keluarga, bahkan bagaimana agama bisa jadi penanda kita versus mereka dalam masyarakat. Semua itu jadi kelihatan polanya. Biar lebih kebayang, contohnya gini deh. Seorang sosiolog bisa aja membandingkan suasana lebaran di kota besar kayak Jakarta sama di sebuah desa kecil di Jawa. Apakah semangat dan cara merayakannya sama persis? Apa yang bikin beda? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu intinya. Atau contoh lain yang lebih dalam lagi, gimana cara kelompok mayoritas beribadah kalau kita bandingkan dengan cara kelompok minoritas di negara yang sama? Lensa ini nggak cuma nunjukin perbedaannya loh, tapi juga bisa mengungkap dinamika sosial dan strategi adaptasi yang seringkali nggak kita sadari. Dan disinilah kita lihat fungsi agama yang paling kuat dalam masyarakat, sebagai penanda identitas. Di satu sisi, agama bisa menciptakan rasa kita yang solid banget, rasa persaudaraan yang kuat. Tapi di sisi lain, secara otomatis itu juga menciptakan batasan dengan mereka. Paham soal dua sisi mata uang ini, wah penting banget. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial dari semua ini. Ini adalah pembeda utama yang bikin pendekatan sosiologi ini begitu objektif dan mencerahkan. Nah ini dia, intinya. Sosiologi agama itu sama sekali nggak bertanya, ajaran mana yang paling benar? Nggak. Pertanyaannya itu lebih kayak seorang mekanik yang lihat mesin mobil. Oke, bagian ini fungsinya buat apa? Apa efeknya kalau bagian ini jalan? Itulah yang dimaksud dengan memahami fungsi sosial. Dan tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Di satu sisi, ada studi normatif yang mungkin lebih kita kenal, yang fokusnya ke ajaran, apa yang seharusnya dilakukan menurut kitab suci. Tapi di sisi lain, sosiologi agama fokusnya pada praktek sosial, pada apa yang kenyataannya terjadi. Perspektifnya pengamat, bukan pemeluk. Tujuannya adalah memahami realitas yang ada di depan mata kita. Oke, pendekatannya keren, analitis, objektif, tapi terus kenapa? Apa untungnya buat kita di kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata manfaatnya itu praktis banget. Semuanya berawal dari satu kesadaran, ternyata ada banyak banget cara untuk mengekspresikan keyakinan. Begitu kita sadar itu, kita jadi nggak gampang merasa paling benar sendiri. Kita mulai bertanya, kenapa ya mereka begitu? Dan dari situlah muncul empati dan toleransi. Cakrawala kita jadi makin luas, dan pada akhirnya kita punya bekal untuk berpikir lebih jernih dan objektif tentang masyarakat kita sendiri. Jadi, lensa sosiologi ini bukan soal meragukan iman. Sama sekali bukan. Justru ini memperkaya pemahaman kita tentang kemanusiaan. Ini adalah alat untuk melihat pola-pola indah dalam permadani keyakinan yang begitu beragam. Nah, pertanyaan terakhir dari saya.
Coba deh, pikirkan satu tradisi keagamaan yang sering Anda lihat. Dengan lensa baru ini, pertanyaan baru apa yang sekarang muncul di benak Anda tentang tradisi itu?